Bang Demon di sini. Kembali lagi di channel Bumi Datar. Kisah kali ini datang dari sebuah kampus favorit di Yogyakarta, yakni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Di UGM ini ada banyak kisah horor yang tersimpan dan salah satunya adalah kisah tentang seorang hantu perempuan yang kerap disebut dengan kisah Mbak Yayuk. Sosok dari Mbak Yayuk ini seringkali terlihat pada malam hari, dan anehnya Mbak Yayuk bisa terlihat oleh siapapun, baik itu CCTV maupun mahasiswa yang sedang berada di kampus saat malam. Namun sebenarnya sosok dari hantu ini tidak terlalu menyeramkan, karena ia memiliki penampilan yang biasa saja seperti mahasiswa pada umumnya. Akan tetapi yang membuatnya terlihat menyeramkan adalah tatapan matanya yang kosong dan juga wajahnya yang selalu terlihat pucat. Dan menurut beberapa sumber, Mbak Yayuk adalah seorang mahasiswa UGM yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena skripsinya yang tak selesai. Mbak Yayuk disebutkan sebagai salah satu mahasiswi angkatan lama di Fakultas Ekonomi UGM. Menurut cerita yang beredar, Mbak Yayuk tak akan pernah meninggalkan UGM dan akan terus bergentayangan di sana. Nah, selain itu, ada juga fakta unik, yakni Yayuk pada nama Mbak Yayuk ini bukanlah nama sebenarnya. Nama sebenarnya dari sosok tersebut sampai saat ini masih menjadi misteri, dan tidak diketahui dengan jelas kapan dan dengan cara apa sosok ini mengakhiri hidupnya. Yang pasti, cerita tersebut selalu dipercaya sebagai alasan mengapa sosoknya masih ada di Fakultas Ekonomi UGM. Menurut beberapa sumber pula, bahwa Mbak Yayuk kerap kali muncul di sekitar koridor lantai 3 gedung Fakultas Ekonomi. Dan pada kesempatan kali ini, Bumi Datar mencoba membuat atau menuliskan ulang cerita dari Mbak Yayuk sesuai dengan versi Bumi Datar dan sesuai dengan apa yang diceritakan dari mulut ke mulut dan juga dari berbagai sumber. Bagaimana kisahnya? Simak selengkapnya di channel Bumi Datar. Fakultas Ekonomi UGM dikenal sebagai salah satu fakultas yang paling bergengsi di Yogyakarta. Berdiri megah di antara pohon-pohon rindang dan bangunan-bangunan klasik khas UGM, fakultas ini selalu ramai dengan mahasiswa yang berambisi menggapai cita-cita besar. Gedung-gedungnya berdiri dengan arsitektur modern, namun memiliki sentuhan klasik yang mencerminkan sejarah panjang dan prestasi yang telah diukir selama puluhan tahun. Fakultas ini menjadi pusat ilmu ekonomi yang tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara, karena telah melahirkan ekonom-ekonom terkemuka, tokoh masyarakat, serta para pemimpin bangsa. Di antara ribuan mahasiswa yang pernah menimba ilmu di fakultas ini, ada sosok yang ceritanya melegenda dan menjadi kisah seram atau kisah horor di kalangan mahasiswa, yakni Mbak Yayuk. Mbak Yayuk adalah mahasiswa angkatan lama, sekitar tahun 1980-an. Penampilannya khas dengan gaya zaman itu, rambut panjang yang selalu ia kepang, kemeja berwarna pastel, dan rok panjang yang menjuntai. Sebagai seorang mahasiswa, ia dikenal cerdas dan rajin, bahkan beberapa dosen menyebutnya sebagai salah satu mahasiswa yang paling menjanjikan di angkatannya. Namun, di balik kepintarannya, Mbak Yayuk menyimpan beban besar. Ia sudah beberapa kali mencoba menyelesaikan skripsinya, namun selalu menemui jalan buntu. Skripsinya berulang kali ditolak oleh dosen pembimbing, membuatnya terus-menerus memperbaiki dan mengulang. Tekanan akademis itu perlahan-lahan menggerogoti semangatnya. Teman-temannya sering melihatnya berjalan sendirian di lorong fakultas. Wajahnya tampak kusut dengan mata yang sembab akibat kurang tidur. Mbak Yayuk mulai menjauh dari pergaulan, lebih banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan, berharap menemukan pencerahan untuk menyelesaikan skripsinya. Namun, semakin ia mencoba,
semakin besar pula rasa putus asanya. Selama hampir 2 tahun, Mbak Yayu terus berusaha keras menggarap skripsinya tersebut. Setiap pagi, ia datang ke kampus dengan ransel yang berisi buku-buku tebal, catatan-catatan penuh coretan, dan lembar-lembar draft yang ia buat dengan penuh ketekunan. Ia bahkan sering terlihat di perpustakaan hingga larut malam, berjuang memahami konsep-konsep yang rumit, mencari sumber-sumber, dan menulis ulang setiap bab yang ia rasa masih kurang. Namun entah mengapa, skripsinya berulang kali ditolak oleh dosen pembimbingnya. Berbagai revisi terus ia lakukan, namun hasilnya tetap belum memuaskan. Setiap kali ia menghadap dosen pembimbing, ada saja kritik atau komentar yang membuatnya harus mengubah banyak bagian dari skripsinya. Mbak Yayu pun mulai merasa putus asa. Semakin sering ia mencoba, semakin sulit rasanya mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan dosennya. Teman-teman seangkatannya yang dulu bersamanya perlahan mulai lulus satu persatu, meninggalkan dirinya yang masih terjebak dalam proses yang tak kunjung selesai. Tekanan semakin kuat juga datang ketika keluarganya mulai mempertanyakan kapan ia akan selesai dan kapan ia akan diwisuda. Orang tuanya sering mengingatkannya, meminta kabar kapan wisuda, dan bertanya-tanya mengapa ia belum juga menyelesaikan skripsinya. Mbak Yayu pun mulai merasa bahwa seluruh dunia menuntutnya, mengharapkan sesuatu yang semakin terasa jauh dari jangkauannya. Rasa kecewa, malu, dan stres mulai menghantuinya setiap hari. Teman-temannya pun mulai menjauh, menganggap ia terlalu sibuk atau tak ingin bergaul lagi. Akhirnya, rasa putus asa itu memuncak. Malam itu, setelah revisi terakhir yang kembali ditolak, Mbak Yayu berjalan menyusuri lorong kampusnya sendirian. Ia melihat bangunan kampus yang begitu akrab baginya, tempat ia menumpahkan mimpi dan semangatnya dulu. Tetapi malam itu, bangunan itu terasa asing, sunyi, dan sepi. Semua perjuangan yang ia lakukan tiba-tiba terasa sia-sia. Ia merasa kehilangan arah, seolah-olah seluruh usahanya tidak ada artinya. Dalam kesunyian malam itu, di salah satu sudut kampus yang gelap, Mbak Yayu akhirnya memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya. Ia pun mengambil langkah terakhirnya di area kampus yang selama ini menjadi saksi perjuangannya. Ia bunuh diri. Esok paginya, berita tentang kematian Mbak Yayu tersebar di kalangan mahasiswa dan dosen. Kampus berduka, tetapi kenangan tentang sosok Mbak Yayu tidak serta-merta hilang. Sejak kepergian Mbak Yayu itu, kampus Fakultas Ekonomi UGM mulai diwarnai desas-desus yang tak biasa. Beberapa mahasiswa yang sering pulang larut malam karena tugas atau kegiatan organisasi mulai mendengar kisah seram tentang penampakan di malam hari. Mereka bercerita, ada sosok mahasiswi berpakaian jadul yang kerap muncul di lorong fakultas. Sosok ini konon terlihat seperti seorang mahasiswi dari angkatan lama dengan rambut panjang yang rapi tergerai, memakai kemeja lengan panjang berwarna pastel dan rok panjang khas tahun 1980-an. Tidak hanya penampilannya yang terlihat seperti dari masa lalu, tapi juga ada sesuatu yang dingin dan sunyi dalam sorotan matanya. Tatapannya terlihat kosong dan wajahnya terlihat pucat. Kisah ini bermula ketika beberapa mahasiswa yang tengah mengerjakan tugas di perpustakaan hingga malam hari mendengar suara langkah pelan. Mereka mengira itu hanyalah suara satpam yang sedang berpatroli. Tapi saat menoleh, tak ada siapapun di sana. Beberapa mahasiswa bahkan mengaku melihat sekilas sosok Mbak Yayu berjalan di antara rak-rak buku, tampak menyusuri deretan buku dengan pandangan kosong. Sosok itu seringkali menghilang tiba-tiba, seolah lenyap begitu saja di antara bayangan rak-rak tinggi yang gelap.
Tidak hanya di perpustakaan, penampakan Mbak Yayuk juga sering terlihat di lorong-lorong fakultas, terutama di lantai tempat ia sering menghabiskan waktu mengerjakan skripsinya dulu. Beberapa mahasiswa yang kebetulan melintas larut malam mengaku merasakan hawa dingin menyusup tiba-tiba, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ada yang mengatakan sempat melihat sosok Mbak Yayuk berjalan di ujung lorong, hanya untuk menghilang saat mereka mendekat. Di ruang kelas yang pernah menjadi tempat belajar, beberapa mahasiswa sering mendapati kursi yang tiba-tiba bergerak atau terseret tanpa ada yang menyentuhnya. Bahkan, satpam yang bertugas di malam hari pernah mengaku melihat bayangan samar dari sosok Mbak Yayuk duduk sendirian di salah satu bangku kelas. Wajahnya terlihat murung dan termenung, seperti seseorang yang kehilangan arah. Salah satu cerita terkenal datang dari seorang mahasiswa jurusan akuntansi. Malam itu, ia sedang menyelesaikan tugas kelompok di ruang kelas yang sepi. Teman-temannya sudah pulang lebih dulu, meninggalkannya sendirian. Saat sedang mengetik, ia mendengar suara langkah kaki perlahan mendekat. Ia menoleh ke belakang, tapi lorong di luar kelas tampak kosong. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap mungkin itu hanya suara angin atau suara satpam yang sedang berpatroli. Namun, tak lama kemudian, ia mendengar suara gesekan pelan seperti kursi yang digeser di ruangan sebelah. Merasa tidak nyaman, ia segera membereskan barang-barangnya dan bergegas meninggalkan ruangan. Kisah lain datang dari seorang mahasiswi tingkat akhir yang sering begadang di perpustakaan. Malam itu, saat sedang mencari referensi, ia merasakan hawa dingin yang tak biasa. Ketika ia menoleh kerak di sebelahnya, ia melihat sosok samar seorang perempuan dengan penampilan jadul berdiri diam. Mahasiswi ini sempat terpaku karena sosok itu mengenakan pakaian yang tidak biasa, kemeja pastel dan rok panjang khas mahasiswi angkatan lama. Wajahnya samar, seperti diselimuti kabut tipis. Mahasiswi ini pun panik dan segera meninggalkan perpustakaan tanpa menoleh. Selain cerita mahasiswa, kampus juga memiliki rekaman CCTV yang konon menangkap sosok Mbak Yayuk. Di beberapa rekaman, tampak bayangan samar seorang perempuan berjalan perlahan di lorong-lorong fakultas. Salah satu rekaman yang paling menghebohkan menunjukkan sosok itu berdiri di ujung lorong. Diam beberapa detik, kemudian hilang begitu saja. Satpam yang bertugas malam hari mengaku sering memeriksa rekaman tersebut karena laporan dari mahasiswa yang takut. Namun, mereka sendiri tidak berani menonton rekaman itu sendirian. Seorang satpam yang sudah bertugas di Fakultas Ekonomi selama 2 dekade memiliki pengalaman yang tak kalah dan tak akan pernah ia lupakan. Suatu malam, ketika ia sedang berpatroli di lantai 2, ia melihat sosok Mbak Yayuk berdiri di ujung koridor. Punggungnya menghadap ke arahnya. Awalnya, satpam itu mengira itu hanya mahasiswa yang masih berada di kampus. Jadi, ia memanggilnya. Tapi, sosok itu tidak menjawab dan tetap diam. Satpam itu kemudian mendekat, dan baru beberapa langkah ia menyadari bahwa perempuan itu tampak sedikit transparan. Dan dalam sekejap, tubuh satpam itu menggigil ketakutan, dan tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari menuruni anak tangga. Para staf dan satpam lainnya pun punya cerita serupa tentang penampakan dari Mbak Yayuk. Mereka percaya bahwa arwah Mbak Yayuk masih gentayangan di kampus, tidak bisa tenang karena skripsinya yang tak pernah selesai. Kini, kisah tentang Mbak Yayuk bukan lagi sekedar legenda, melainkan sebuah kisah nyata yang kerap menghantui mereka yang berada di Fakultas Ekonomi UGM pada malam hari. Demikianlah cerita tentang sosok Mbak Yayuk yang sering kali muncul di Fakultas Ekonomi UGM yang membuat bulu kuduk merinding dan membuat
rasa takut. Saksikan kisah menarik lainnya dan kisah-kisah horor lainnya hanya di channel Bumi Datar.